Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran dalam mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mata pelatihan ini merupakan mata pelatihan keempat pada agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas yang merupakan muara dari materi-materi yang ada di dalam agenda 2. Sebelum kita memulai materi pembelajaran ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah Dwi Sasongko. Tempat tanggal lahir saya Banyumas, 23 Mei 1990. Saya lulus pada tahun 2014 di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan Teknologi Pembelajaran. Sekarang saya merupakan widyaswara ahli pertama di Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional. Alamat email saya jabatsasongko@gmail.com. Pada mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, hasil belajar yang ingin dicapai adalah peserta pelatihan mampu menerapkan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima di unit kerjanya. Hasil belajar tersebut di breakdown menjadi 4 indikator hasil belajar. Yang pertama, peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep servant leadership dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep keutamaan kepemimpinan yang melayani. Dan yang keempat, peserta pelatihan mampu menerapkan keutamaan kepemimpinan yang melayani. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Strategi tersebut dilaksanakan dalam metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi dan presentasi, penayangan video pendek, dan studi kasus. Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD proyektor, komputer atau laptop, bahan tayang, modul pembelajaran, lembar diskusi, lembar soal, lembar studi kasus, dan video pendek. Materi pokok pada mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ada 4. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, konsep servant leadership dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, keutamaan kepemimpinan yang melayani. Dan yang keempat, aktualisasi kepemimpinan yang melayani. Proses pembelajaran yang dilakukan, yang pertama tentu saja pendahuluan. Hal-hal yang dilakukan dalam pendahuluan adalah yang pertama, berdoa untuk memulai pembelajaran. Sebagai umat beragama tentu kita tidak lupa harus berdoa dalam segala hal, terutama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fasilitator menyampaikan salam dan memperkenalkan diri, diikuti nanti oleh peserta pelatihan. Yang ketiga, menciptakan suasana kondusif sehingga proses pembelajaran berlangsung menarik, kreatif, dan tidak membosankan. Yang keempat, menyajikan judul pelatihan, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran,
materi pokok dan sub materi pokok. Ini penting untuk peserta pelatihan agar jalannya proses pembelajaran terarah dan peserta pelatihan tahu tujuan dari pembelajaran pada mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan kepada peserta. Misalkan, apa perbedaan konsep dan gaya kepemimpinan Adolf Hitler dengan Nelson Mandela? Hal ini untuk membuka jalan bagi peserta nantinya, sehingga dalam pembelajaran peserta setidaknya tahu bahwa arah pembelajaran adalah tentang kepemimpinan dalam pekerjaan. Pendahuluan tersebut itu dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab dengan estimasi waktu 30 menit dengan alat bantu yang digunakan adalah LCD proyektor, komputer atau laptop, bahan tayang, dan modul. Tentunya ini akan sangat membantu bagi peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran pada inti pembelajaran yang akan mereka pelajari. Proses selanjutnya setelah pendahuluan, kita akan memasuki materi pokok yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Di sini terdapat dua sub materi pokok, yaitu konsep kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan demonstrasi. Ceramah interaktif dan tanya jawab dilakukan fasilitator dan peserta pelatihan saat fasilitator menyajikan materi pembelajaran. Sedangkan demonstrasi dilakukan dengan mendemonstrasikan gaya kepemimpinan oleh peserta pelatihan secara berkelompok. Estimasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit, dipotong menjadi 75 menit untuk waktu pendahuluan pembelajaran. Materi pokok yang kedua adalah konsep servant leadership dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam materi pokok ini terdapat 3 sub materi pokok. Yang pertama adalah konsep servant leadership, yang kedua adalah dimensi servant leadership, dan yang ketiga ciri-ciri servant leadership. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan penayangan video pendek. Penayangan video pendek ini mengenai konsep servant leadership, sementara diskusi kelompok nantinya peserta pelatihan mendiskusikan ciri-ciri servant leadership apakah ada di unit kerjanya masing-masing. Estimasi waktu sama dengan materi pokok yang pertama, yaitu 2 jam pembelajaran atau 90 menit, dipotong 15 menit untuk bagian pendahuluan dalam proses pembelajaran sehingga menjadi 75 menit. Materi selanjutnya dalam mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah keutamaan kepemimpinan yang melayani. Dalam materi pokok ini terdapat 2 sub materi pokok. Yang pertama adalah keutamaan kepemimpinan yang melayani dan ciri kepemimpinan Pancasila. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Ceramah interaktif dan tanya jawab sama seperti pada materi-materi sebelumnya dilakukan ketika fasilitator menyajikan materi pembelajaran. Sedangkan studi kasus di sini akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan pemimpin terkait dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Estimasi waktu yang digunakan adalah 90 menit, dipotong 15 menit menjadi 75 menit untuk penutupan pembelajaran. Materi terakhir dari mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah aktualisasi kepemimpinan yang melayani. Materi pokok ini merupakan muara dari materi-materi yang sudah ada sebelumnya, di mana diharapkan peserta pelatihan nantinya
memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani untuk kepentingan publik yang lebih baik. Dalam materi pokok ini terdapat 5 sub materi pokok. Yang pertama adalah penjelasan visi misi organisasi dan tugas pejabat pengawas. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan dan stakeholder dalam pelayanan publik. Yang ketiga, inventarisir isu-isu strategis dan penyebab masalah untuk dicarikan solusi dengan pendekatan kepemimpinan. Yang keempat, menerapkan perilaku kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi penetapan kepemimpinan yang melayani. Metode pembelajaran yang dipakai dalam materi pokok ini adalah diskusi dan presentasi, karena di sini merupakan tugas bagi peserta pelatihan untuk menjelaskan, mengidentifikasi, menginventarisir, menerapkan perilaku, dan memantau atau mengevaluasi kepemimpinan yang sudah ada di unit kerjanya masing-masing. Alat bantu atau media yang digunakan adalah LCD proyektor, komputer atau laptop, bahan tayang, modul, dan lembar diskusi. Estimasi waktu yang digunakan adalah 130 menit, dipotong 30 menit untuk penutupan pembelajaran, sehingga waktu yang digunakan adalah 105 menit untuk materi pokok yang keempat ini. Proses pembelajaran terakhir yaitu penutup, di mana fasilitator bersama-sama dengan peserta pelatihan menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang kedua, peserta pelatihan mengerjakan soal latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan. Yang ketiga, fasilitator memotivasi peserta pelatihan untuk selalu belajar dan belajar dimanapun, kapanpun berada. Yang keempat, berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Dan yang terakhir, fasilitator mengucapkan salam, ucapkan terima kasih kepada peserta dan apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta pelatihan yang telah mengikuti mata pelatihan secara serius. Metode pembelajaran dalam proses penutupan pembelajaran ini adalah ceramah interaktif dan tanya jawab. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pelatihan yang sudah dipelajari, penting untuk merencanakan strategi evaluasi. Strategi evaluasi mencakup pada 3 ranah dalam taksonomi Bloom. Yang pertama adalah ranah psikomotor. Bisa dilihat dari demonstrasi tentang gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Yang kedua adalah ranah afektif. Bisa dilihat dari keaktifan peserta pelatihan dalam proses diskusi dan studi kasus. Yang ketiga adalah ranah kognitif. Bisa dilihat dari tanggapan, pertanyaan, dan jawaban peserta pelatihan serta jawaban peserta pelatihan terhadap soal latihan yang diberikan oleh fasilitator. Bobot penilaian untuk psikomotor adalah 20%, untuk afektif 30%, dan untuk kognitif 50%. Keberhasilan mata pelatihan ini standar kelulusannya adalah 65% dari keseluruhan ranah penilaian. Demikianlah strategi pembelajaran pada mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pada agenda 2, pelatihan kepemimpinan pengawas. Diharapkan peserta pelatihan mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani sehingga tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien, dan kreatif, sehingga masyarakat mendapatkan dampak positif dari pelayanan publik tersebut. Pemimpin adalah pelayan. Kepemimpinan adalah jiwa melayani. Jadilah pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa melayani kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.